Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dari Titik Nol, jumpa kembali dengan saya Anton Sujarwo. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas kisah-kisah inspiratif dan motivasi yang terdapat dalam buku dari Titik Nol. Di mana buku ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, mulai dari mahasiswa, pekerja di berbagai bidang industri, dosen atau akademisi, kemudian dari berbagai instansi-instansi lain. Nah, dari buku itu juga muncul masukan, saran kepada saya bahwa Mas Anton, ini poin yang menarik nih di bab 3 nih, tentang mendaftar ulang pada saat diterima di Universitas Sriwijaya dengan modal uang 20.000. Mana sih kakak tingkat yang segitu baiknya? Nggak mungkin, terlalu didramatisir. Nah, pemirsa, untuk menjawab pertanyaan itu semua, untuk bisa menjelaskan kisahnya seperti apa, kemudian juga bagaimana jalan ceritanya seperti itu, dan apa sih yang mendasari oleh kakak-kakak tingkat BEM pada saat itu, kali ini kita akan menghadirkan orang yang ditunggu itu. Beliau adalah Kak Arduna Hasan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Duna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Duna ini, kalau saya manggilnya secara pribadi Kando Duna, tapi kita panggil di sini Kak Duna. Ya, padahal saya lebih muda gitu ya. Oke, Kak Duna, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Ini atas dari permintaan dari pembaca dan juga pribadi saya sendiri untuk menghadirkan Kak Duna nih, bagaimana perjuangan Kak Duna dulu dan teman-teman yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, yang tentunya sangat menginspirasi, sangat membantu kami para calon mahasiswa baru dan lain sebagainya. Tolong diceritakan kepada kami ya Kak Duna ya, sekilas tentang Kak Duna dulu nih. Terima kasih Kak Duna. Oke. Kalau sehari-hari saat ini saya masih di salah satu operator telekomunikasi, PT Telkomsel. Kebetulan saat ini menghandle area Palembang, jadi bagi teman-teman yang area Palembang, Sumatera Selatan khususnya, jika ada apa-apa dengan Telkomsel, bolehlah gitu. Nanti kita akan tangani agar cepat diatasi gitu. Saya bergabung dengan Telkomsel itu tahun 2006. Jadi setelah tamat kuliah, alhamdulillah bisa lanjut ke Telkomsel, dan waktu itu penempatannya di Lampung. Alhamdulillah sekarang bukan area Palembang, jadi pulang kampung lah. Alhamdulillah, iya. Pulang kampung. Iya. Dan dari tahun berapa? Tahun 2016. Jadi sebelumnya itu saya di area Lampung, dan tahun 2016 kembali pulang kampung ya. Jadi menjaga rumah sendiri lah. Oh ya, Kak Duna juga adalah seorang kepala rumah tangga yang alhamdulillah sudah dikaruniai oleh 4 orang anak ya Kak Duna ya. 3 ya? Belum 4. Saya menikah tahun 2009 dan istri waktu itu ikut ke Lampung, dan alhamdulillah kan dapat diterima PNS waktu itu di Lampung. Alhamdulillah. Teknik kesehatan di Bandar Lampung. Ketika saya dipindahkan ke Palembang, jadi kita pisah. Jadi istri di Lampung dan saya di Palembang, tetapi anak-anak ikut saya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya udah kumpul lagi di Palembang. Alhamdulillah. Sebenarnya sahabat dari Titik Nol, saya dengan Kak Duna ini adalah kami satu alma mater. Ya. Kami sama-sama dari Fakultas Teknik. Saya dari waktu itu jurusan Teknik Pertambangan, dan Kak Duna dari Teknik Elektro ya Kak Duna ya. Ya. Jadi kami sama-sama dari kampus Ungu, dari Fakultas Teknik. Indralaya. Jadi sama-sama merasakan rebutan bis. Iya, masa-masa itu tahun 2000 sampai 2006 kami masih merasakan bagaimana perjuangan untuk pergi ke Indralaya, rebutan bis kalau bahasanya Kak Duna. Mungkin sekarang udah nggak rasakan lagi ya rebutan bis, karena
dulu kan kita titik kumpulnya itu kalau nggak di Cinde ya di apa Kertapati gitu ya. Kertapati, iya. Di unsur Indralaya di Bukit. Benar. Dan itu bagaimana perjuangan untuk mendapatkan bangku ya. Jadi bukan hanya bangku kuliah tapi bangku bis pun kita perjuangkan gitu kan. Masya Allah, memang benar-benar perjuangan ini. Iya. Oke, Kak Duna, kita kembali lagi nih ke buku dari titik nol. Di situ kan diceritakan bagaimana seorang anak muda, yaitu saya sendiri, pada saat mendaftar ke Unsri, pendaftaran ulang, itu keadaan orang tua tidak memungkinkan nih, uang tidak ada. Pada saat itu di tahun 2001 persyaratan untuk mendaftar ulang sebesar 840.000, seperti itu Kak Duna. Nah, pada saat itu saya di hari terakhir memberanikan diri berangkat Kak Duna. Pada saat itu ditemenin oleh adik kandung Endra Gunawan, yang insya Allah nanti akan kita tampilkan juga di podcast untuk kita bagaimana beliau menceritakan kronologis juga dari sisi beliau pada hari itu. Tujuannya adalah beliau khawatir kalau saya takutnya depresi. Karena sebelumnya sudah depresi juga kan. Nah, jadi kalau saya kan mengingat pasti karena saya mengalami. Nah, sedangkan Kak Duna yang pada saat itu adalah hero, pahlawan bagi banyak calon mahasiswa lain, Kak Duna dan teman-teman yang tergabung dalam Fakultas Teknik, mungkin Kak Duna masih meraba-raba ke kronologisnya, tetapi pasti Kak Duna ingat secara garis besar. Nah, tolong dong diceritain Kak Duna bagaimana sih Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik kok bisa membuat suatu posko pengaduan dan misinya sungguh mulia seperti itu. Silakan Kak Duna. Sebenarnya kita berangkat dari start yang sama ya. Saya juga yang namanya mau kuliah itu juga bukan langsung dapat dengan fasilitas yang wah ya. Kita dari start yang sama dari keluarga yang mungkin terbilang belum mampu gitu ya. Jadi kita merasakan lah apa yang dirasakan oleh adik mahasiswa yang notabene berasal dari keluarga yang belum mampu untuk sampai jenjang kuliah. Walaupun mungkin zaman itu 800.000 itu sangat kecil ya bagi yang punya duit gitu ya. Tapi bagi kita yang nggak punya duit, itu besar sekali gitu. Benar-benar Kak. Jadi kita di posko itu kan ada posko BEM Universitas Sriwijaya waktu itu, dan alhamdulillah teman-teman juga banyak yang support, dan senior-senior kita di BEM juga memberikan kepercayaan kepada kita, dan alhamdulillah waktu itu juga ada kerjasama dengan salah satu dompet Alfa Republika waktu itu ya, dan kita adalah salah satu panitianya waktu itu. Jadi kisah seperti ini udah pernah kita rasakan lah, apalagi ketika mungkin saya nggak begitu ingat ya ketika itu, tapi yang pasti teman-teman yang tergabung dalam BEM pasti merasakan itu. Ketika ada pengaduan bagaimanapun itu akan kita solusikan seperti apapun itu solusinya. Jadi nah, ini kan ada fotonya nih yang tanggal 2001 ya, itu tahun 2001 ya. Ah, itu memang ini ya posko pengaduannya ya Kak Duna. Ya, jadi itu di kalau nggak salah di puskesmas ya, kalau nggak salah di kliniknya klinik Unsri di Indralaya. Jadi kalau salah situ ada penerimaan mahasiswa baru, dan itu kita ada posko, dan teman-teman juga setiap hari bergantian untuk jaga posko. Dan memang pengaduan itu silih berganti ya. Ada yang ketika kita lakukan interview, ada yang orang tuanya potongan rambut di bawah jembatan Ampera. Masya Allah, ya. Ada ibunya, kalau salah anak-anak kedokteran, orang tuanya jahit. Masya Allah, ya. Terus ada yang anak FK, orang tuanya jualan sayur di pasar Skip. Waduh. Dan ada juga ya alhamdulillah mungkin sekarang ada yang kalau nggak salah kemarin itu yang sudah jadi salah satu pengajar di Unsri juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya kan jenjangnya mereka lebih baik. Iya. Jadi memang sebenarnya sudah menjadi misi BEM, dan juga sebenarnya buku dari Titik Nol ini hanya merupakan salah satu kisah dari yang banyaknya anton-anton lain yang dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang bekerjasama dengan dompet Alfa Republika tadi ya. Seperti itu. Jadi waktu itu
kalau nggak salah itu 2 tahun itu namanya beasiswa Republika itu. Dan sudah banyak juga sih yang mungkin sekarang ini yang para penerimanya dulu udah sukses-sukses semua. Cuma mungkin data-datanya mungkin saya udah nggak megang lagi, saya sempat cari-cari lagi datanya, mungkin bisa silaturahim kan dengan para penerimanya dulu. Oke, baik Kak Duna, kalau di sini ini Kak Duna sama teman-teman nih. Ya, itu lagi. Jadi kalau lihat foto ini kita lagi nunggu bis. Jadi waktu itu kan yang namanya pulang kuliah itu perjuangan. Jadi kita sempat yang namanya pulang itu pernah kita naik truk. Karena udah ada lagi bis, jadi kita stop apapun yang mau ngantar kita pulang. Kadang nebeng mobil orang, kita nggak tahu kan apa orang itu mencuri atau enggak gitu kan. Pernah juga kita pulang naik bis Lorena yang dari Jawa misalnya kan. Atau ya pernah juga kita naik truk sampai ke Palembang maghrib gitu kan. Itu perjuangan. Ya mungkin sekarang anak-anak mahasiswa sekarang yang di Terenggalek mungkin nggak merasakan lagi itu naik truk pulang ke Palembang. Ya, oke, terima kasih Kak Duna. Jadi benar sih misi dari kakak-kakak senior kita bekerja sama dengan Dompet Duapa Republika pada saat itu sangat besar. Oke. Kemudian gini nih. Ini bagi saya sendiri Kak Duna yang mengalami benar. Itu kan pada saat hari terakhir saya datang jam 12 menghadap ke posko pengaduan kepada tadi yang dipoto Kak Duna dan teman-teman. Kemudian kan waktunya tinggal tersisa 2 jam lagi nih Kak Duna. 2 jam lagi. Nah, Kak Duna kan kalau beasiswa harus ada ini dulu nih persyaratan administrasi dulu baru dapat uang. Nah, sedangkan pada saat itu kan ada anak muda yang ngelapor nggak punya uang, sedangkan waktu tersisa 2 jam lagi nih. Persyaratan administrasi nggak mungkin lagi dipenuhi. Itu bisa nggak diceritain sama Kak Duna supaya nih sahabat-sahabat dari Titik Nol ini tahu nih bahwa disinilah titik poin kritikalnya, pentingnya kepahlawanan Kak Duna dan teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa itu di situ titik poinnya. Kalau nggak itu terjadi, nah buku dari Titik Nol ini nggak ada kisah itu, ya. Nah, kita minta Kak Duna yang bercerita nih. Ya, mungkin Kak Duna masih mereka-reka nih, karena sekali tadi beliau sampaikan bahwa banyak yang mereka bantu. Jadi kita dengar dulu gimana nih kisahnya Kak Duna. Wah, ini kalau dibilang hero ini luar biasa ini. Jadi apa ya? Jadi motivasi kita juga sebenarnya. Tadi sebenarnya lihat foto tadi jadi ingat juga ya, kembali mengingat. Ayo kita lihat foto tadi Kak Duna ya. Mana foto yang di posko tadi? Ya, itu mengingatkan kembali bagaimana hiruk pikuknya pendaftaran mahasiswa waktu itu dengan keluh kesah mahasiswa yang datang. Ada yang kekurangan administrasi, ada yang orangnya datang dari kampung, kekurangan fotokopi ijazah kan gitu, banyak sekali yang kondisi seperti itu. Dan terkait yang tadi sebenarnya kisah-kisah ini mungkin sebagian saya lupa ya, bagaimana prosesnya waktu itu, tapi intinya dari teman-teman, alhamdulillah teman-teman ini ada juga yang misalnya mungkin uang gajinya lebih lah itu ya, bisa membantu. Yang kalau sekitarnya kecil-kecil ya bisa dibantu lah, kalau sekitar fotokopi atau ya zaman dulu kan apa ya, tempat fotokopi itu kan mungkin nggak dekat-dekat situ ya, jauh. Dan untuk mengumpulkan uang yang mungkin terbilang besar lah sebenarnya waktu itu ya. Ya itu tadi kerja keras teman-teman juga sebenarnya. Dan memang kalau untuk yang beasiswa tadi kebetulan waktu itu kita kan diamanahkan untuk menerima, dan alhamdulillah kita juga waktu itu diikutkan dalam seleksi penerimaan beasiswa. Ya itu intinya bagaimana uang itu terkumpul, itulah dedikasinya teman-teman. Oh, jadi itu dikumpulin dari teman-teman segitu Kak Duna, ngumpulin? Bisa jadi, karena gini, dulu ada teman kita yang itu kan ada Dharma, ada Fauzia yang ada di foto, itu anak-anak teknik kimia. Itu mereka yang membantu, maksudnya karena dulu koordinat dari pihak Lampung Peduli yang ininya donatur beasiswanya ya? Beasiswanya ya, dulu kan Dompet Duapa Republika itu kerjasama dengan Lampung Peduli untuk area kampus Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah waktu itu banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang terbantukan, walaupun secara administrasi mungkin belum lengkap. Gitu. Dan intinya tadi bagaimana beasiswa ini tepat sasaran sampai ke orang yang memang benar-benar membutuhkan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang,
itu mungkin bisa dibantu deh sementara seperti itu. Jadi kalau saya tangkap nih, berarti Kak Duna dan teman-teman tadi ada Kak Dharma Utu ya, Iya. yang siapa? Beliau Kak- yang sekarang ada di Batu Raja. Oh, beliau di Baturaja Batu sebagai Raja. dosen ya. Dulu ya, saya udah lama nggak komunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan kondisi dia masih dalam Amin, kondisi ya. sehat dan Amin, sehat amin. walafiat. Kita doakan beliau dalam kondisi Amin, sehat. amin. Iya. Jadi kalau saya tangkap teman-teman kakak-kakak tingkat pada saat itu yang tergabung dalam BEM, yang penting mengusahakan Kak Duna ya. Ya. Entah mereka dapat dari mana, yang penting dikumpul, kemudian administrasinya mereka selesaikan kemudian gitu ya. Iya. Oh, saya ingat pada saat itu saya ada dibilangin entah Kak Duna, entah Kak Dharma Utu atau siapa, saya masih mereka-reka juga, ada mengatakan kepada saya, "Dek, ini uang sudah terkumpul nih 840.000, daftar sekarang," katanya gitu kan. Nanti hari ketika datang ke mulai masuk kuliah hari pertama bawa kartu mahasiswa sama lapor ke BEM katanya, BEM fakultas. Nanti mungkin mereka pakai uang mereka dulu, dan itu baru menyusun administrasinya, begitu ya Kak Duna ya? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ya, karena Karena ini kondisinya udah 19 tahun yang lalu gitu. terus kalau tadi kita lihat di foto nih, kita juga mengamati kreditnya pengaduan di posko pengaduan mahasiswa baru ya Kak Duna ya. Tadi dengan berbagai permasalahan nih, ada yang cuma masalah yang administrasi kurang apa. Itu apakah ada Anton-Anton yang lain dengan kasus yang sama yang benar-benar tidak ada uang? Kalau ini kan kasusnya tadi kita bicara ada yang kurang ijazah, kurang apa. Kalau yang memang benar-benar kurang uang dan tidak ada pada saat hari itu, apakah ada juga Kak Duna ya? Rata-rata sih kalau kemarin sempat yang ngobrol sama mereka yang datang itu rata-rata orang tuanya pinjam. Pinjam. Ya, pinjam sama ya mungkin dengan tetangga, ada juga yang menjual ladangnya Oh, seperti gitu, itu. ya. Dan itu banyak sih kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Bagaimana mereka berjuang agar anaknya tetap kuliah gitu kan. Walaupun tadi saya ceritakan ada orang tuanya yang mungkin hanya potong rambut, mungkin penghasilan per hari. Ya kalau untuk mencukupi pendaftaran itu mungkin belum tercukupin lah kalau untuk ya. Tapi dengan bantuan tetangga, bantuan dari saudaranya bisa masuk gitu kan. Masya Allah, benar-benar Kak Duna. Gini deh, kita nanya lagi nih. Sebenarnya itu kan volunteer nih Kak Duna, artinya kan tidak berbayar nih kakak-kakak tingkat yang tergabung di BEM sampai mengeluarkan uang pribadi kalau untuk fotokopi dan lain sebagainya, kemudian capek sudah pasti, kemudian terutama kasus saya sendiri yang mereka harus keliling kakak-kakak tingkat kita itu, sebenarnya apa sih yang mendasari kakak-kakak kok BEM itu kok sampai segitunya Kak Duna? Ya, jadi gini, itu loh sebagai kakak ya, namanya kakak kan dia harus bagaimana dia mengawal adik-adiknya ini biar tidak bingung nih nyampe ke kampus gitu kan. Apalagi yang tadi darinya SMA, yang SMA oke lah, kalau yang SMA-nya di kota mungkin udah terbiasa ya dengan kondisi kondisi-kondisi seperti itu. Tapi baginya di kampung pasti kan misalnya datang ke kota agak pelangok-pelangok lah istilahnya kan, kayak kita inilah datang ke ini mau ngapain gitu ya. Itulah fungsinya kawan-kawan di himpunan atau di badan eksekutif, bagaimana dia mengarahkan adik-adiknya ini. Jadi kita datang, "Dek, mau ngapain? Dia mau apalagi setelah ini diarahkan, ini pendaftaran pertama ke sini itu diarahkan." Kalau misalnya ada kekurangan, itulah fungsinya kakak BEM untuk membantu bagaimana mereka tidak bingung lagi gitu kan. Ya kan? Karena kalau enggak ya sama seperti kita datang ke rumah orang, kalau dianggurin kan bingung gitu kan. Sedangkan kalau panitia penerimaan ya pasti dia hanya duduk di meja, ya kan, tidak keliling-keliling dia menerima berkas lengkap, lanjut ke meja berikutnya kan, seperti itu. Itulah mudah-mudahan sampai sekarang masih tetap berjalan ya seperti itu ya, di himpunan ataupun di badan eksekutif, baik di tingkat level universitas maupun kalau level universitas kalau nggak salah presiden ya namanya, presiden ya. Terus gubernur gitu. Itu kayak di sistem struktur negara juga ya, ada presiden, ada gubernur, ada DPR-nya juga. Iya, ada juga DPR juga. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh, keren, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Duna. Jadi kita sudah tahu nih teman-teman ya, volunteer loh kakak-kakak tingkat kita itu nggak ada bayaran. Jadi mereka tuh memang dari hati yang paling dalam melayani adik-adiknya tadi seperti yang sampaikan Kak Duna, supaya
kalau mahasiswa baru ini kan masih blank nih ya Kak Duna ya. Iya, ya pasti Masih lah blank. itu. Kecuali mahasiswa S2 ya. Kecuali Kalau mahasiswa S2 udah biasa itu. Malah mahasiswa S2 malah dia nyuruh orang udah daftar. Karena dia udah punya modal itu. Nah, disitulah peran kakak-kakak tingkat yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Sangat luar biasa ya. Sampai hari ini pun kita salut nih sama-sama kakak Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka-mereka yang sudah memutuskan bergabung di organisasi itu sudah punya misi yang mulia pada adik-adiknya dan kita semua. Kak Duna, ini nanya lagi nih. Kalau kembali lagi nih flashback ke 2001 ya, saya ingin menggali lebih dalam Kak Duna ya. Pada saat itu ada jatah nggak dari misalnya dari dompet duafa Republika berapa orang yang harus Terima itu ya. diterima, kemudian kriterianya itu, kemudian apakah ada suatu agreement yang tertulis atau memang langsung dipercayakan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa seperti itu? Karena tolong diceritain dulu Kak Duna sekilas kerjasamanya. Itu dia tidak langsung dengan kerjasama dengan beasiswa Badan Eksekutif kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita hanya membantu. Kebetulan dari KDDR-nya itu mengamanahkan kalau salah berapa puluh orang untuk menerima beasiswa untuk pendaftaran yang pendaftaran masuk. Iya. Jadi proses seleksinya itu memang ditujukan kepada keluarga yang memang tidak mampu, terus berprestasi lah, misalnya dari nilai NEM-nya waktu itu kan masih pakai NEM ya, nilainya cukup bagus dan memang membutuhkan gitu kan, bukan karena dia lulus di Unsri terus dia bisa dapat, nggak bisa, karena nanti ada proses interview dan ada proses juga kalau memang sempat kita datangin orang tuanya itu. Oh, jadi sebenarnya prosesnya itu nggak cepat itu ya? Enggak cepat itu. Berarti kalau yang saya sendiri yang alami itu karena memang menurut penilaian dari kakak-kakak BEM sudah sangat kritikal ya, sehingga seperti itu ya. Itu case-nya tersendiri itu. Case-nya tersendiri. Karena tadi saya bilang tadi kan ada beberapa kasus yang saya datangin sendiri, yang sampai ke rumahnya, saya ketemu sama orang tuanya ada ya, untuk membuktikan apa yang disampaikan itu benar ya. Betul. Masya Allah. Berarti pemirsa sahabat dari titik nol ya. Berarti saya ini spesial loh, karena memang nggak ada uang sama sekali dan kakak-kakak tingkat pada saat itu yang tergabung dalam BEM langsung cari uang, bayar dulu, administrasi menyusul. Tadi kalau yang secara normal Kak Duna menyampaikan ada proses interview, layak atau tidaknya, kemudian ya Kak Duna ya dari nilai akademik dicek juga. Masya Allah, memang benar-benar jalan Tuhan ini dipertemukan di ini yang tepat, dipertemukan di jalan yang tepat ya, dengan orang yang tepat dan waktu yang tepat ini. Nah, Kak Duna, ayo nih sambil ngobrol kita makan dulu pempek nih. Wah, ini kayak ini juga nih, luar biasa nih zaman pempeknya nih. Ini pemirsa, kita ini kan dari Palembang nih, jadi Palembang kan nggak asing lagi dengan kulinernya pempek. Nah, kita sambil ngobrol sambil nyantai nih. Kalau bahasa Palembangnya sambil yuko. Kalau udah ngirup cuko udah enak. Jadi ngirup cuko dulu, baru makan pempeknya. Baru makan pempek. Iya. Yang paling pempek bukan jadi makanan Palembang aja sekarang. Sudah nasional. Kuliner nasional sudah ya. Nasional. Jadi yang meeting di luar Palembang tuh kayaknya sekarang udah pakai pempek gitu. Masya Allah. Kak Duna, sambil kita ngobrol, sambil kita lanjutin lagi ya Kak Duna ya. Ini pemirsa, kita kembali lagi ke buku dari titik nol ini. Kalau saya nih kronologisnya sampai hafal betul ya. Kalau Kak Duna tadi kita tahu sendirilah, kita lihat posko pengaduannya benar-benar kredit di situ kan. Coba ceritain Kak Duna, itu fotonya dari mana itu Kak Duna? Kan zaman tahun 2001 kan kita belum ada ini lah. Kok Kak Duna bisa dapat nih? Saya juga lupa, karena zaman dulu kan kita belum punya handphone. Saya juga nggak tahu ya, zaman itu saya udah punya handphone belum ya? Karena handphone zaman itu masih sangat mahal ya. Iya. Jadi untuk mendapatkan kartu perdana itu, ya kalau salah sekitar 500.000 itu belum ada pulsanya. Masya Allah. Zaman itu, jadi kalau sekarang kan udah harga 20.000, 5.000 pun udah dapat kartu baru kan. Iya. Itu saya tuh punya kamera dulu, kamera manual lah ya, bukan kayak sekarang digital kan, pakai apa namanya,
classy ya, apa bahasa Indonesia apa itu film itu? Klise ya Pak. Itu asa 300 nih, isi 36, misalnya ada bonus 4 kan. Oh iya ya. Biasanya itu saya simpen, kalau momen-momen tertentu saya foto. Untuk menghemat itu tadi. Jadi 36 ini jangan sampai diambilkan dalam satu tempat gitu kan. Benar. Makanya foto-foto itu nggak banyak. Jadi ketika ini sebentar foto paling dapat 2-3 foto, udah tersimpan, nanti ketika ada event lagi baru foto lagi. Jadi kita baru mengetahui hasilnya itu entah 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang gitu ya. Ketika itu mau dicuci. Ketika udah habis, kita keluarkan rollnya, itu kan was-was juga. Jangan sampai udah fotonya udah lama kan kebakar semua kan. Karena pernah kejadian 1 foto habis hitam semua. Oh, Masya Allah. Itu. Jadi alhamdulillah ini kayak gini kan foto-fotonya ada yang buram. Itu kan kejadiannya setelah dicuci. Ya. Kalau sekarang kan dengan kamera digital ketika fotonya buram bisa diulangi lagi. Kalau dulu tuh enggak. Dan alhamdulillah nih ketemu foto-foto ini, foto-foto lama, dan saya nggak tahu lagi nih klasenya ada di mana. Tapi alhamdulillah ini difoto ulang, jadi digital jadinya sekarang. Boleh Bang Kak Duna diceritain sedikit nih tentang orang-orang yang ada di foto, karena yang saya ingat orang-orang inilah. Nah, ini yang ada pada saat hari saya pendaftaran itu Kak Duna. Kalau Kak Duna nggak ingat karena Kak Duna sibuk, saya mengingat semua. Inilah orang-orang yang menghampiri saya ketika saya ke posko. Iya, tolong diceritain Kak Duna siapa namanya, kemudian bagaimana mereka saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa nanti silaturahmi ke mereka. Ini udah lama juga nggak ketemu sama mereka. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu ada Muhammad Ali Mansa, kalau nggak salah terakhir kontak beliau dia ada di Prabu Muli, dulu sempat tinggal di Bengkulu. Dia berkarir di salah satu bank. Kemudian ada Dedi Kurniawan, itu yang keriting ya. Yang keriting. Halo Ded, mudah-mudahan nanti nonton di sini Ded. Salam Kak Dedi, terima kasih ya Kak Dedi ya. Tuh perjuangan kakak itu sangat luar biasa Kak, terima kasih. Dia di terakhir kalau salah di Pertamina ya kalau salah. Pertamina ya. Udah lama nggak kontak. Nama itu ada Ahmad, dia anak Prabu Muli dan sekarang berkarir di Medan dia kalau salah, di PLN Medan. Dan masih kontak-kontakan juga. Kalau dia pulang kampung ke Prabu Muli biasanya dia kontak. Walaupun nggak ketemu ya, masih hello lewat WhatsApp atau lewat SMS dulu. Kalau yang cewek dulu kita tuh ada 2 cewek. Itu nggak kelihatan di foto itu ya Kak Duna. Yang ini yang ada di posko ini ada yang di posko ini. Nah ini siapa Kak Duna? Itu anak teknik kimia. Itu kakak BEM juga. Ya, dia di apa namanya Fauzia, saya kurang tahu sekarang, mungkin dia di Bangka kalau terakhir dulu. Kalau sekarang udah lama nggak ini. Sejak nggak kuliah, nggak ke kampus lagi, nggak pernah kontak-kontak lagi dengan mereka. Termasuk yang Mas Dharma, paling kita kontak lewat Facebook ataupun lewat WhatsApp ya. Kalau kontak langsung ketemu seperti ini belum. Udah sekian puluh tahun ini belum pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu sama Kak Dharma. Kemarin saya udah dapat kontak beliau, nomor HP-nya, dan saya udah janji nih mau ngomong beliau, mau ngucapin terima kasih Kak Duna sama beliau juga. Ya tadi seperti disampaikan Kak Duna, luar biasa pengaruhnya medsos ya. Kita mempertemukan orang yang dulu berjasa pada kita, yang mempunyai pengaruh yang positif sama kita, yang alhamdulillah dipertemukan kembali Kak Duna ya. Oke Kak Duna, terakhir nih saya minta sama Kak Duna nih, kepada Anton, saya, kemudian kepada Anton yang lain yang semuanya sudah dibantu oleh Kak Duna, oleh kakak-kakak tingkat yang tergabung dalam BEM, itu apa sih nasihat Kak Duna, kalimat-kalimat dari Kak Duna untuk kami yang sudah dibantu ini? Sebenarnya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita berawal dari start yang sama. Jadi kita menuju ke sesuatu yang sama lah. Intinya masing-masing orang kan punya tujuan masing-masing. Tapi intinya bagaimanapun kita, apapun kita harus selalu menebar energi positif kepada orang-orang di sekitar kita, dengan siapapun itu, dan jangan lupa untuk selalu membantu yang lain. Ya. Jadi seperti tadi kakak-kakak BEM yang membantu adik-adiknya, bagaimana dia bisa mengarahkan adik-adiknya biar tidak bingung lagi seperti itu. Intinya dimanapun kita, apapun kita, status kita harus selalu berlaku baik. Masya Allah, luar biasa sahabat dari Titik Nol ya, apa yang disampaikan oleh Kak Duna. Jadi memang
apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Sudah semenjak beliau tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, misi beliau, misi kakak-kakak tingkat di sana sudah sangat mulia. Volunteer, tidak mengharapkan apapun kecuali adik-adiknya yang dibantu sama kakak-kakak tingkat pada saat itu berhasil melewati masa-masa awal yang masih blank, masih bingung, persyaratan kurang, tempat fotokopi jauh, uang nggak ada, belum sarapan pula ya, belum sarapan pula. Pada saat itu terutama saya sendiri Kak Duna, itu saya nggak ada uang, cuma untuk ongkos saja itu. Jadi sampai saya dikasih nasi bungkus itu sama kakak tingkat itu, disuruh dikasih air minum, dikasih nasi bungkus, tutuplah di sini, jangan musik mikirin apapun, biar kami yang bergerak. Masya Allah Kak Duna. Dan itu terima kasih juga buat para yang punya kantin di Indralaya ya. Ya, saya tuh bagaimana merasakan ketika berangkat kuliah tuh nggak sarapan, terus sampai ke kampus dengan modal uang berapa ribu rupiah, masak mie plus nasi gitu ya. Masya Allah. Dengan modal paling 3.000 udah kenyang gitu. Udah kenyang ya. Jadi kalau misalnya anak-anak teknik mungkin tahu lah kantin teknik, mungkin sekarang nggak ada lagi kantin teknik. Ya, kalau saya terakhir ke sana masih. Masih ya, Masih. kantin teknik belakang itu. Aduh. Iya. Itu luar biasa bantuan dari para pemilik kantin yang ya untuk kita yang uang jajannya nggak banyak, jadi dengan mie 1 bungkus plus bonus nasi yang tanpa batas udah mengambil berapa banyak gitu kan. Sahabat semua, sahabat dari titik nol, luar biasa ya diskusi kita dengan Kak Duna, perbincangan kita dengan Kak Duna, salah satu saksi sejarah. Mempek ya. Lanjut Kak Duna, ini pemirsa kuliner khas Palembang, pempek. Kemana mempeknya? Kalau beliau dan kakak-kakak tingkat yang lain pada saat itu tidak segera action dalam waktu yang 2 jam, bayangkan kita lihat di foto bagaimana kreditnya posko pengaduan mahasiswa baru, dan mereka masih menyempatkan untuk berkeliling mencari uang 840.000. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan. Mereka tidak bergerak pada saat itu. Tidak ada pemirsa buku dari titik nol ini. Sejarah tinggal sejarah. Pemirsa, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kak Duna. Satu hal yang menarik yang saya tangkap, yang saya kutip dari kalimat bijak beliau adalah, dimanapun engkau berada, tebarkanlah aura yang positif, tebarkanlah aura kebaikan. Insya Allah aura yang engkau sebarkan itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang kebahagiaan, keberlimpahan. Engkau menjadi semangat, bergairah, dan engkau menjadi orang yang positif. Marilah kita semua menjadi orang yang positif, menjadi orang yang selalu menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.